afdalul a'mal as-shalah li awwali waqtiha. Afdalul a'mali utawi luwe utamane pira-pira amal iku as-shalatu salat li awwali waqtiha ing dalem kawitane waktune as-shalah wa ta'khiruha lan ngakhirake ing salat ai wa yundabu ta'khiruha an awwalihi saking waktune saking waktune an awwali saking awwale waktu an awwali saking awwale waktu sunnah untuk ditunda pelaksanaannya litayakuni jamaatin krono ngeyakini ing jamaah asna'ahu ing dalem tengah-tengah waktu wa in fahusha senajan jember banget apa at-takhiru ngakhiraki malam yadik ing dalem selagine ora rupek apa al waktu walidhanniha idalam yash'urfan walidhanniha lan krono arai nyono ing jamaah idalam yafhush ari kalane ora banget apa takhir urfan ing dalem ini lali syakin ora krono mamang fiha ing dalem jamaah mutlakon kelawan mutlak wal jamaatu tawi jamaah ilatu kang kedhi apa jamaah awal waktu ing dalem kawitane waktu iku afdalu luweh utama minal kasirati tinimbang sangking jamaah kang akeh akhirahu ing dalem akhiri waktu mari adzan tes sembayang makmume situk tapi lek gelem rada engko ngenteni arek tangi makmume 10 apik jamaah engko akeh apa jamaah awal waktu titik wa yu akhiru lan ngakhirno sapa al muhrimu wong kang ihram salatal isya'i ing salat isya wujuban kelawan wajib li ajli khaufi fauti hajjin krana arae kuwatir ing pote haji bi fautil wukufi kelawan sebab pote wukuf bi arafata ing dalem arafah lau shallaha lamun salat sapa muhrim ing isya mutamakkinan hale wong kang netepi ing pengadatan li'anna qada'ahu karena sak temene ngodoi ing haji iku sok bun kang angel wassalatu tawi salat iku tu akhirake apa as-shalah li'annaha karena sak temene salat azhalu luwih gampang min masyaqqatihi tinimbang saking masyaqqati haji wala yusalliha lan ora kena salat sapa syahas ing isya salat syiddatil khaufi kelawan salat syiddatil khauf wa yu'akhidan wujuban man ra'a nahwa ghariqin aw asirin wa yu'akhiru lan ngakho sapa syahas wa yu'akhiru lan ngakhirna sapa syahas artinya mengakhirkan salat aidon halimane padha karo muhrim wujuban kelawan wajib penenten fa'ili wa yu'akhiru lan ngakhirna aidon halimane padha karo muhrim wujuban kelawan wajib sapa man wong ro'a kang ningali sapa man ningali nahwa ghariqin ing sepadane wong kang kerem awu asirin utawa wong kang den tawan den boyong lau angqadahu lamun nyelametake sapa man ing nahwu ghariq kharaja mongko metu apa al waktu far'un utawi iku pang-pangan siji yukrahu an-naumu ba'da dukhuli waqti shalah wa qabla fi'liha yukrahu den makruhake apa an-naumu turu ba'da dukhuli waqti sholati ing dalem sause manjingi waktu salat
ing dalem sause manjingi waktu salat. Wa qabla fi'liha lan ing dalem sadurunge ngelakoni ing salat. Hukum tidur setelah masuk waktu itu enggak baik. Dengan catatan haitsu donna, sekirane nyono sapa syahas al istiqadha ing tangi qabla diki ing dalem sadurunge rupeke waktu adanya dugaan itu atas dasar li'adatin krana arai pengadatan auli qadi ghairihi utawa krana oleh nangekake liyane syahas lahu maring syahas wa ilalan lamun ora donna. Kalau tidak ada dugaan seperti itu, maka haruma mongko haram apa annaumu turu alladzi lam kang orang nglindih apa naum alladzi lam yaghlib kang orang nglindih fil waqti dalam waktu far'un yukrahu tahriman pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin sudah disebutkan bahwa hukum kewajiban sholat itu sebenarnya sudah terkenai sejak awal masuknya waktu sholat. Sebenarnya masing-masing dari kita itu sudah terkena hukum kewajiban sholat. Hanya saja kewajiban itu sifatnya wujub sing muassa. Kewajiban yang sifatnya masih longgar. Yang artinya andai kata ditunda pelaksanaannya pun tidak ada masalah. Tapi kalau andai kata kita mau pelaksanaan sholat yang dari awal waktu sebenarnya sudah wajib, maka harus ada yang namanya azm. Allahu Akbar. Sholat saiki apa enggak? Enggak, aku sholat engko ae. Harus ada azm. Ketika di awal waktu sudah terkenai kewajiban sholat, tapi kewajiban itu masih sifatnya longgar, maka kita berkewajiban untuk melakukan sholat di awal waktu atau azm. Bertekad bulat untuk melakukan sholat sebelum habisnya waktu. Yes. Nah, kemarin terakhir ngajinya, pembahasannya, sudah diterangkan nih. Kemarin terakhir pembahasannya adalah ketika seseorang melakukan sholatnya secara utuh di dalam waktu, maka jelas sholatnya menjadi sholat ada. Tapi kalau sholatnya itu secara utuh di luar waktu, maka sholatnya menjadi sholat qadha. Tapi kalau setengah di dalam waktu, sebagian di luar, maka sholatnya disebut ada atau qadha. Ada itu, ngaji lagi. Bocah ngelindur. Ketika sebagian sholat itu ada di dalam waktu, sebagian yang lain ada di luar waktu, sholat atau qadha? Tergantung. Apa nih tergantung? Kalau yang masuk di dalam waktu itu ada 1 rakaat, maka sholatnya disebut dengan sholat ada. Tapi kalau tidak sampai 1 rakaat, maka sholatnya disebut dengan sholat qadha. Jadi misalkan kurang sak menit kabeh sembahyang asar. Lek dosane jelas dosa ora sembahyang. Tak bahas itu. Sholat yang ini nanti nasibnya adalah pasti sebagiannya dalam waktunya asar. Sebagiannya asar ini terlaksanakan di waktu maghrib. Ini nanti saya sholatnya niatnya ada atau qadha. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa tergantung. Kira-kira kok sampean oleh sak rakaat enggak nang waktu asar? Oleh sak rakaat oleh Gus, orang rakaat ka oleh. Pokok oleh sak rakaat nang jero waktu, berarti sholatnya sholat ada. Shalli fardal asri arba'a rakaatin adaan ma'muan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu kok adaan. Meskipun yang 3 rakaat di luar waktu, Paham ya? Padahal cara mbok hitung presentasinya, 3 di luar waktu, 1 di dalam waktu. Itu sholatnya tetap menjadi Kenapa seperti itu? Kok cara mbok akal kan mesti gak iso. Minimal lak loro elek separuh. Paham mesti ya? Iki sitok nang jero waktu, sing telu jaba waktu, diarani sholat ada.
sholat yang ada di dalam waktu. Padahal yang 3 keluar. Kok iso sik diarani ada? Kok gak kodok? Maka daunya para ulama fikih, karena hakikatnya sholat itu ada pada rakaat yang pertama. Sedangkan rakaat setelahnya hanya pengulangan terhadap rakaat pertama. Paham ya? Lah membalen itu. Rukuk, iktidal, sujud, tangi, sujud. Rakaat loro ngono maneh. Maka rakaat selanjutnya itu hanyalah pengulangan daripada rakaat yang pertama. Maka selama rakaat yang pertama sudah sepenuhnya ada di dalam waktu, maka status sholatnya menjadi sholat ada. Paham ya? Paham ya? Lagi corona nalar begini ngono. Ben ora diprotes wong. Mosok enek siji lawan 3 kok menang siji nih. Kan ngono gak cara akal. Wong siji tok sing nang waktu, sing 3 nang jaba waktu. Kok iso diarani salat ada? Karena hakikatnya rakaat-rakaat selanjutnya itu hanya pengulangan dari rakaat pertama. Maka kuncinya dari rakaat 1. Rakaat 1 kamu dapat 1 rakaat di dalam waktu, maka salat kamu salat ada. Tapi kalau nggak sampai, maka qadha. Saya takbir, Allahu Akbar. Fatihah durung tutup. Allahu Akbar, wis qadha iku jenenge. Karena sholat kamu mulai rakaat pertama ini masih belum ada di dalam waktu. Yes. Berarti lek ngono, aku sembahyang asar yang kok ayo Gus, ngenteni kapan maghrib. Yang penting kan sak rakaat nang waktu. Gak seperti itu konsepnya. Ini hanya membahas konsep masalah ada dan qadha. Tapi tetap orang yang menunda pelaksanaan sholat sampai sebagian sholatnya keluar dari waktu, itu imbasnya adalah ya'sam. Tetap dia dihukumi berdosa. Wa ya'samu bi ikhraji ba'diha 'anil waqti wa in adraka rak'ah. Seseorang tetap dihukumi berdosa manakala sholatnya sebagian keluar dari waktu meskipun dia sudah melaksanakan 1 rakaat di dalam waktu yang sehingga sholatnya dianggap ada. Ojo ngono kari lho. Tahiyatul barakatus. Tahiyat akhir, tasyahud akhir. Allahu Akbar dosa we. Dosa. Kanca itu kayak Gusti, kurang didik apa nih kan mau gak bayang kurang didik. Pamesnya. Tetap untuk imbas masalah kamu menjadikan sholatmu, menunda pelaksanaan sholat kamu sampai menjadi ada yang keluar sebagian dari waktu, itu tetap berdosa. Maka yang dibahas tadi ada dan qadha itu tidak ada urusannya dengan cuma status sholatnya ada atau qadha, itu saja yang dibahas. Mau enak wong saya, walah kari itu, kari saksit, salah metok, saksit apa nih? Waktu sekat mau saksit saiki, paham sih? Cara wong kan mikirnya, wah kali salah metok, ayo sok dosa. Kali salah mis azan, kali saksit. Wong waktu sekat mau kali saksit nih, ya dosa pancet. Tetap ikhraji ba'di shalah adil waqt, mengeluarkan sebagian sholat dari waktu itu tetap imbasnya adalah dosa. Meskipun ketika kamu dapat 1 rakaat di dalam waktu, apalagi lebih, mereka tahiyatnya tok, sholatnya tetap distatuskan sebagai sholat ada. Yes ya, yes. Nah, kowe iki kudu ngerti, Pak. Ngono kuwi kudu ngerti. Kemarin sudah selesai itu semuanya. Mari diterang dulu. Aku rapin balen iku. Aku cuma ingin menaukiti saja. Sekarang far'un. Yundabu ta'jilu sholatin walau isya'an li awwali waktiha. Yes. Yundabu ta'jilu sholatin walau isya'an li awwali waktiha. Sekarang berangkat dari pemahaman bahwa kewajiban sholat itu sebenarnya sudah ada sejak awal masuknya waktu. Meskipun mungkin cara zuhur ngono 11:30 sudah zuhur. Nanti 2:30 baru asar. Kan sadane sembahyang 2:30 enggak apa-apa, Pak. Sembahyang 2:30 kan juga enggak apa-apa pokok durung asar. Enggak ada masalah. Tapi memang meskipun seperti itu, tetap yundabu ta'jil shalah. Dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat. Li awwali waktiha, di awal waktu. Jadi kerungu Allahu Akbar, langsung sembahyang. Tapi enggak langsung sembahyang kayak adzan. Ngenteni adzan mari sholat. Tetap mau bagaimanapun kita diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan sholat karena kewajiban sholat di awal waktu itu masih longgar. Tapi alangkah lebih baiknya dianjurkan untuk segera melaksanakan pelaksanaan sholat di awal waktu. Krungu adzan langsung budal. Ada kiri-kiri bian-bian Pak, ngono. Krungu adzan cekekal budal.
Saya ini krungu adzan cekekal budal nang warung to. Nah, ini sunnah hukumnya walau isya'an. Meskipun sholat itu adalah sholat isya. Karena ada pendapat Pak, ada pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa kalau sholat isya itu ditunda lebih baik. Pendapatnya. Tapi Fathul Mu'in tidak seperti itu. Fathul Mu'in mengatakan bahwasannya tetap lebih baik dilakukan awal waktu. Apapun sholatnya sunnah dilakukan di awal waktu. Entah itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah dilakukan di awal waktu. Alasannya apa? Karena adanya satu hadis, Kanjeng Nabi nanti dawuh afdhalul a'mal as-shalah li awwali waqtiha. Kanjeng Nabi dawuh amal terbaik itu adalah salat di awal waktu. Itu adalah salat di awal waktu. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Maka dari itu disunnahkan bagi seseorang untuk melaksanakan, menyegerakan pelaksanaan salat di satu. Itu kalau tanpa ada faktor eksternal. Gus api wong salat itu jam piro? Azan sembayang. Itu kalau tidak ada faktor eksternal. Artinya tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Paham mesti ya? Hal ini berubah ketika dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Contoh, wa ta'khiruha an awwalihi litayaquni jama'atin asna'ah. Yang semula salat itu sunnah dilakukan awal waktu menjadi terbalik, sunnah untuk ditunda. Halo. Yang semula sholat itu sunnah untuk segera dilakukan di awal waktu, justru malah sunnah ditunda. Diakhirkan pelaksanaannya, ditunda, tidak dilaksanakan di awal waktu, karena tayakkuni jama'atin asna'ahu. Bila mana meyakini adanya jamaah di pertengahan waktu. Bila mana meyakini adanya jamaah di pertengahan waktu. Misalnya, oke tangi turu, tangi turu didelok jame, 9:30 lebih 10, adzan ya, 9:30, oke nang jeding wudu-wudu, mari wudu-wudu budal masjid Al Mustaqim, oke, budal, tutup masjid, ternyata sembahyang jamaah wis buyar, jamaah di masjid itu sudah selesai. Pertanyaannya, Gus, saya sholat sekarang tapi nggak jamaah. Kan semari jamaah ya. Saya sholat sekarang tapi nggak jamaah. Kan masih awal waktu loh Pak. Corot jamu masih awal waktu. Saya sholat sekarang tapi nggak jamaah. Atau agak nanti 4:30 saya jamaah sama orang tua. Mungkin 4:30 gangsal Gus. 4:30 bapak saya pulang dari jualan. Kena dijak jamaah. Paham ya? Kira-kira. Lebih baik sholat di awal waktu tidak berjamaah. Atau lebih baik ditunda sholatnya tidak di awal waktu, ditunda nanti tidak di awal waktu, tapi berjamaah. Lebih baik mana? Nanti. Ini bahasa saya tadi bahwa sunnah untuk menyegerakan pelaksanaan sholat itu kalau tanpa dipengaruhi faktor eksternal. Paham ya? Lek polosan sembahyang api kapan? Ya api awal. Nah itu lek polosan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, karena ada faktor eksternal, justru menyebabkan sholat itu lebih baiknya nggak di awal waktu, tapi ditunda sampai nanti. Contoh, sholat di awal waktu nggak berjamaah. Tapi kalau agak nanti nemu jamaah. Yakin, pokoknya yakin. Cara aku misalnya, rek adzan, udah masjid, gak nemu jamaah. Tak tunggu sonep nang lor, turu sonep. Jadi 3:30 yakin aku bisa jamaah ambil sonep. Sonep sik turu soalnya. Berarti yakin nanti 1:30 saya bisa sholat duhur dan jamaah. Saya yakin nanti di pertengahan waktu ada jamaah. Maka kalau seperti itu sunnah untuk menunda pelaksanaan sholat tidak di awal waktu, dilakukan nanti di pertengahan waktu karena yakin ada jamaah. Wa infahu sya'at ta'khir. Meskipun penundaannya itu sampai agak parah. Wong 11:30 zuhur, jam loro, Cara aku misalnya yo, 11:30 tangi nang masjid, ternyata nang masjid wis buyar sembayangi, jamaah. Tak cunguk soalnya, kewesel soalnya berek. Delok model iki cowapek ngene. Jam piro kira-kira soalnya tangi yo? Biasanya jam loro biasa. Ya jam loro ya jam loro seprapat. Kan kebacut cara ngono pisan, Pak.
Jam loro iku kabeh asar pisan. Cara penundaan iku elek pol ya. Ditunda yang mulai setengah 12 sampai jam 2 jam 12. Tapi kalau yakin ada jamaah, meskipun penundaannya itu sampai parah seperti itu tetap sunnahnya adalah sholatnya ditunda demi jamaah. Malam yadik al waktu, selama tidak sampai waktunya itu mepet-pet. Tapi lah sampai, soalnya bukan tangi jam piro, soalnya biasanya tangi ini jam setengah telu loh, ya apa rek, ya setengah telu rek, setengah telu lebih 5 azan, gak wayai, nah beda. Kalau sampai yadik al waktu, sampai mepet waktu, nah, itu beda. Itu kalau ditundanya sholat di awal waktu itu karena yakin adanya jamaah. Walidhanniha idza lam yafhush urfan. Begitupun sunnah untuk menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu karena punya dugaan kuat adanya jamaah jika tidak sampai parah. Dan sunnah untuk menunda pelaksanaan sholat di awal waktu karena punya dugaan kuat adanya sholat jamaah jika tidak sampai parah. Contoh, lek soalnya aku mau kan ketok cetok welo-welo pak, yakin aku nemu jamaah iki nggo. Wong soalnya turu durung sholat. Beda lek ngene. Tak delok soalnya, nep mari sholat, sampun Gus lho. Sore mari sholat tiba. Tak delok jam. Izul wis. Ngenteni izul. Ngono ya. Izul sik kuliah ya. Tapi kira-kira izul mari sholat ta durung? Ha kan pertanyaan tuh. Hah? Kira-kira kok arek mulai teko kuliah iki mari sholat ta durung? Biasae durung. Biasae durung. Berarti kan saya itu adanya jamaah nanti itu masih belum ada taraf yakin. Tapi cuma dugaan biasae durung. Berarti lek biasae durung engko izul mulai kuliah aku nemu jamaah. Tapi jamaahnya ini masih yakin, hanya dugaan kuat. Paham ya? Maka menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu menduga kuat adanya jamaah nanti di pertengahan waktu itu hukumnya juga sunnah. Itu sunnah. Yes. Tapi kalau tidak sampai parah. Kalau tidak sampai parah. Lek ngene, ngenteni izul wis. Izul insyaallah durung jamaah paling, durung sholat paling. Muga-muga durung. Salah wis gak pasti tekoni izul setengah telu pisan, gak usah. Salat saiki ae. Paham mesti ya? Kalau jamaah itu sifatnya tidak diyakini, tapi diduga kuat, maka tidak boleh sampai menundanya itu parah. Parah ya. Sampai jam luru, enggak boleh. Lek yakin gak apa-apa dibelani, kan yakin Pak pasti. Masih sampai rodok parah jam luru apa enggak apa-apa. Tapi lek dugaan kuat nundain. Nah ini tidak boleh. Tidak sunnah maksudnya. Lali syakin fiha mutan. Tapi tidak sunnah menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu karena keraguan adanya jamaah. Ini nggak dugaan kuat loh Pak. Beda loh. Adanya dugaan kuat dengan keraguan itu beda. Gak sembahyang ya Za. Sik Gus, beke ono takdir jamaah. Takdir jamaah itu maksudku mbek sapa? Ngombo mbek cepet jare mbek sapa ku. Wong nang kene ku areke mek sonep, izul, heza, mentok tiyu oki. Wis mari sembayang kabeh. Marno ngomong gerambiang. Yo beke kok ono jamaah. Iku jenenge gerambiang. Sembayang saiki ae lapo atik engko-engko. Karena tidak dianjurkan untuk menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu jika jamaah itu hanya kita duga-duga saja. Tidak dugaan kuat. Mek beke ono. Ngono lho. Tidak ada sunah seperti itu. Wal jama'atul qalilah awalal waqti afdalu minal katsirati akhirah. Sekarang pertanyaannya. Bahas tentang pelaksanaan sholat karena jamaah. Barangkali. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kalau kita sholat di awal waktu berjamaah, tapi jamaahnya sedikit. Tapi kalau sholatnya agak nanti di akhir waktu juga jamaahnya banyak. Ayo, paham ora?
Lek salat saiki azan kan iki. Allahu Akbar sing melek sonep tok. Liyane turu kabeh. Lek aku salat jamaah berarti jamaah aku ambek sonep tok wong loro. Tapi kalau agak nanti jam-jam 2 si jamaah akeh, izul wis melek, wis melek kabeh. Yes. Pertanyaannya, lebih baik jamaah sedikit di awal waktu atau lebih baik sholat jamaah banyak di akhir waktu? Yes, paham ya? Itu bukti bahwa anjuran untuk mempertahankan awal waktu itu tetap ada. Karena yang kamu lawankan cuma jumlah jamaah. Bukan jamaah dan tidak jamaah. Paham ya? Paham maksudnya ya? Kalau tadi kan begini, sholat awal waktu gak jamaah, opo sholat nang akhir waktu tapi yakin jamaah. Oh yo akhir waktu. Beda kelas ya, mohon maaf. Tapi kalau sholat di awal waktu jamaah, sama sholat akhir waktu jamaah, bedanya jamaah awal waktu sedikit, jamaah akhir waktu banyak. Maka lebih baik mana? Jamaah di awal, meskipun sedih. Paham? Kemudian, wa yu'akhirul muhrimu sholatal isya'i wujuban li ajli khawfi fauti hajjin bi fautil wukufi bi arafata law sallaha mutamakkinan li anna qada'ahu dha'ifun was salatu tu'akharu li anna azhalu min masyaqqatihi wa la yusalli salata syiddatil khawfi. Sekarang orang yang dalam kondisi ihram haji, ngomong si haji-haji, Pak. Orang yang dalam kondisi ihram haji itu wajib untuk menunda pelaksanaan sholat isyaknya dalam rangka untuk mengejar wukuf di Arafah. Kamu tahu ya, wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Kok bisa 11? Oh jenenge tak wukuf Arafah. Tanggal berapa? 9. Oh jenenge Arafah kok. 9 Dzulhijjah. Sebelum hari raya pas. Kan poso Arafah. Di sana itu wukuf. Orang-orang yang sedang haji itu kalau tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Biasanya macam-macam Pak berangkatnya itu. Ono sing berangkat ket isak tes itu berangkat. Macam-macam lah. Dah. Sekarang begini, kalau ada orang ihram haji, ternyata rombongannya berangkat ke Arafah itu sejak awal isya tes. Yes? Jadi kalau mau sholat isya nggak memungkinkan, paham ya? Kalau dia membelani nggak mau membelani. Kalau dia memprioritaskan sholat isya di awal waktu, gak pokoknya apa aku sholat isya sik, ketinggalan rombongan. Lek ketinggalan rombongan budal nang Arafah. Iki esuk budal nang Arafah, berarti akan kehilangan wukuf di Arafah. Padahal haji itu nilainya ada di Arafah. Lek wis gak wukuf Arafah, hajinya enggak sah. Wis? Maka di sini dikatakan wajib. Ini gak mek sunnah, Pak. Wajib untuk enggak sholat isya dulu di awal waktu, ditunda dulu. Jika karena sholat di awal waktu isya akan menyebabkan kehilangan kesempatan untuk wukuf di Arafah. Berarti kok gak sembayang. Orang ngono, bayang nang Arafah kono lho. Lah lek nang Arafah gak memungkinkan sembayang. Akhirnya qodho ya apa? Ndak apa-apa. Karena mengqodhoi salat itu lebih ringan daripada mengqodhoi haji. Paham ya? Itu pun gak mungkin qodho. Nyampe Arafah bisa salat isya. Lianna qada'ahu sya'bun. Karena realitanya mengqadha'i haji yang batal, yang enggak sah itu jauh lebih sulit, sedangkan sholat itu bisa ditunda pelaksanaannya. Maka gak perlu belani awal waktu sholat isya lek sebabe ndadekno malah kehilangan wukuf di Arafah. Paham ya? Saya bingung. Apa sih maksudnya iki? Sebenarnya ora tau budal, Mbah, dadi karo. Wa yu'akhiru aidan wujuban man ra'a nahwa gharikin au asirin law anqadhahu kharajal waktu. Begitu juga seseorang diwajibkan, untuk menunda pelaksanaan sholat, wajib. Begitu juga diwajibkan untuk menunda pelaksanaan sholat
jika melihat orang yang tenggelam atau melihat orang yang ditawan, yang andai kata dia menyelamatkan itu, maka waktunya akan habis. Kasih contoh kamu. Oke, mulai teko ngaji atau mulai teko kerja nang omahe sore jam 5 wisan wang ngono kan biasa rada gopo ambek tolek buka ya ini saudara Oki wang mulai nang dalan ketok wong kelelep nang ngene kali sing Rocky loh tulungi saya kalau menolong habis waktu sholatku jadi qadha asarnya jadi qadha. Tapi kalau nggak saya tolong, orangnya mati. Kira-kira. Luwe dhisikno nulung apa sembayang? Hah? Luwe dhisikno nulung apa sembayang? Hah? Iki lek wong ket-ketan insaf ngene. Larangan pangeran ambek menungso, goblok kuwi jenenge. Hah? Iki sembayang urusane pangeran, larang iki, larang. Mengedepankan Allah Taala, ngawur. Ambakane kono entek kelelep mati. Sembayang nang pangeran kena dikodok, nyawane wong enggak kena dikodok, paham gue? Hah? Maka kalau seperti itu kamu wajib untuk menunda pelaksanaan sholat kamu untuk menyelamatkan orang itu. Meskipun lau anqadhahu kharajal waqtu. Andai kata kamu menyelamatkan dia, menyebabkan waktunya jadi habis. Aku ini mari kejadian sekait, Mbak. Aku sembayang asar itu ke asar, maghrib ke sembayang asar. Koro-koro petabrakan. Iya, piye ya Jal. Kejam apa tahu. Ngurusi tabrakan. Aku kan ngaji kapan? Aku ngaji pirang dina suwi ya Jan. Kedina apa? Jumat. Oh, Jumat sih gak ngaji aja. Sabtu ngaji aku. Sabtu ngaji. Ngaji yo, iya. Minggu ra ngaji, saya ngaji. Jumat itu kok. Brak. Nah itu. Yang dalan to ono tragedi to, brak. Aduh. Iki lek ditinggal sembayang yo piye aduh. Lek diterne iki sembayangnya akhirnya sampai engko. Akhirnya aku ngeterne wong kuwi, Pak. Sampai ngurusi sembarang kali ditutuk omahe. Tak terne itu omahe. Tapi tutuk omahe takon aku, musala itu pundi niku musala. Aku Allahu Akbar bareng sampai adzan maghrib. Lah piye? Apa tinggal sembayang ae? Bae ngomongnya aduh. Kan yo gak. Lau anqadhahu kharajal waqtu. Bila mana kita menyelamatkan seseorang akan berimbas, waktunya akan habis, maka wajib untuk menunda pelaksanaan sholat. Tapi lek kuwi gak ono tunggale, paham ya? Paham ya? Itu kalau tidak ada yang lah. Siji lek ngene, ono kobongan. Oh, kebakaran. Sampe lek nolong mek ngeles tok ngene. Gak sembayang. Jadi goblok. Paham gue? Sing wajib menunda pelaksanaan sholat bahkan meskipun waktunya sholat sampai habis, itu sing nyiram gitu. Hah? Pemadam kebakaran iki lho. Kowe delok-delok tok ngene gawe apa? Gawe sok sibuk dhewe. Ayo. Gawe kok yo ngono. Hah? Kowe bayang wae, Mbah. Ragu ae lho. Nah, mesti ngono. Wong saiki kan kadang aku mau sik repot tok ono kobongan nang tonggo. Kowe bagian apa? Bagian delok walah. Bagian delok kok repot itu kok. Ya sembayang, Mbak. Wong sibuk. Kecuali lek aku bagian lapo-lapo itu beda. Pun. Far'un yukrahu an-naumu ba'da dukhuli waqti shalah wa qabla fi'liha. Al-istiqadha qabla dhikrihi li'adatin aw li'iqadi ghairihi. Menarik, Pak. Berkaitan masalah hukum sholat yang sudah diberikan waktu. Begitu azan, kan kita ini masing-masing sudah dikenai sholat. Allahu Akbar ngantuk teko. Ada nom ya. Ket mambengi ngantuk aku jan. Kasok turu aku ngono kaya. Tapi lek krungu Allahu Akbar ngantuk aku tak ngeluk geger diluk ya. Lah iki repot iki. Iki pertanyaannya hukum ngeluk geger setelah azan. Nah iki piye? Sudah azan kok masih ngeluk geger. Nah iki piye hukum iki? Nah ini hukumnya. Karena ketika sudah azan itu hukum wajib sholat sudah ada. Paham ya?
Maka apakah boleh kita itu tidur padahal sudah masuk waktu sholat? Salah nom-nom ngono kuwi, Pak. Di sini dikatakan yukrahu an-naumu ba'da dukhulil waqti wa qabla fi'liha. Hukumnya makruh. Makruh itu enggak dosa, enggak baik tapi. Hukumnya makruh tidur. Hukumnya makruh untuk tidur setelah masuknya waktu sholat dan belum melakukan sholat. Wis adzan durung sembayang mapan turu. Hukumnya makruh. Sudah masuk waktu sholat, sudah adzan, kita belum sholat, malah mapan tidur, malah tidur. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Haitsu dhannal istiqadha qabla dziki. Berarti gak dosa Gus yo, turu masih wis adzan. Lek ngono kok coba ngleset sik ngeluk geger dulu. Itu makruh kalau kamu punya dugaan kuat nanti akan bangun sebelum habis waktu. Paham? Hah? Paham ya? Hukum makruh tidur meskipun sudah masuk waktu sholat, itu kalau punya dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu sholat. Wes ya. Misalnya, Allahu Akbar, adzan subuh. Aku ngeluk geger dulu oleh Agus. Yakin tangi para gue? Setengah 6 wis toluk lo ya. Setengah 6 sudah terbit matahari, habis waktunya. Sebelum jam 5 terakhir kamu sudah bangun belum kira-kira? Insya Allah sampun. Lah insya Allah sampun tidur tidak apa-apa. Ya mek makruh. Enggak dosa, tapi makruh. Paham ya? Kalau punya dugaan kuat, bangun sebelum habisnya waktu. Lek gak duwe Gus, haram, dosa. Wes. Nah, arek saiki diomongin ngene, oh insyaallah tangi ku lho. Insyaallah tangi. Dugaan kuat bangun itu gak sekedar dugaan kuat, paham ya? Tangi ora ki amlek turu saiki. Lek tangi turu dhisik gak apa-apa ngeluk geger. Insyaallah tangi Gus. Ojo insyaallah. Lambemu iku. Dugaan kuat bangun itu li'adatin karena memang biasanya gampang paham ya? Paham ya? Biasanya arek iki ngeluk geger setengah jam ngono tangi-tangi di. Wes. Lah pengadatan gak ngono sih cerita, Cak. Hah? Tangi tak kamu kira-kira ki. Insyaallah tangi Gus. Apane? Wong jam 09.00 lek gak digugal gak. Kok insyaallah tangi. Ka ono. Dugaan kuat kamu bangun sebelum habisnya waktu sehingga kamu tidak hukumnya haram meskipun tidur sudah masuk waktu sholat. Itu kalau dugaan kuat itu berdasarkan adanya kebiasaan. Kok iki turu model wong turu model mayit ngono. Ditepak yo. Ditempak yo pancet. Ngono. Kelakon ngono. Gue enak ya ngono. Ngono kok turu mari adzan. Jarine insyaallah tangi kawan. Jadi dugaan kuat itu harus berdasar. Satu, contoh, dugaan kuat akan bangun sebelum habis waktu karena mungkin kebiasaannya memang gampang bangun. Auli iqadhi ghairihi lahu. Atau adanya dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu itu karena akan dibangunkan oleh orang lah. Pun titip kula Gus. Ya. Pun titip. Kok cara saiki wis pasang alarm. Tapi lagi-lagi ya, itu dibaliknya awake dhewe. Aja sakar dhewe, pun tak alarm kok Gus jam 5. Kok alarm to, Mbah? Kowe kok corong nang pinggir kupingmu lho. Hataman Quran piyader. Kok masjid kowe kol ngarepe lawangmu pas lho nang malor. Ngono ora tangi kok alarm HP-mu. Volume cuwilik wae. Wah, ya alamat. Hah? Alarmmu dipetek ini tes mati budal wae. Tak boleh. Paham ya? Jadi hukum kemakruhan tidur setelah masuk waktu itu bila mana ada dugaan kuat akan bangun sebelum habisnya waktu. Tapi dugaan kuat ini harus berdasar. Mungkin kebiasaannya bangun. Mari zuhur sonep turu. Oleh. Tangi ora biasa kowe nep sadurunge entek dhuwure. Tangi Gus setengah kali mentok jam kali tangi. Oh, tadi gak apa-apa. Makruh mek. Tapi lek yakin gak tangi, ya maka haram, tidak boleh. Tapi itu harus dugaan kuat itu harus berdasar kebiasaan atau sudah akan dibangunkan. Oh turu apa nih digugah Gus Faiz kok mesti karena gak digugah. Nah, itu makruh hukum.
Enggak haram, makruh. Wa illa haruma an-naum. Tapi kalau tidak ada dugaan kuat akan bangun. Karena memang biasanya enggak gampang bangun. Atau masih titip kancane digugah ya pancet gak tahu. Masih ngurupno alarm HP 10 ya mati kabeh. Hah? Maka kalau seperti itu, hukum tidur setelah masuknya waktu itu menjadi haram, dosa. Karena apa? Itu sama saja kamu dengan sengaja menjadikan sholat kamu akan keluar waktu. Kan ngono to. Turu kok salahin nang dituru lho, salahin nang dituru. Wong turune mari adzan. Bayang sepo? Ngono lho. Mari dosa. Itu sama saja dengan kamu menunda secara sengaja pelaksanaan sholat kamu sampai waktu selanjutnya. Sampai waktunya sholat itu keluar. Alladzi lam yaghlibin naum. Haram kecuali bila mana tidurnya itu sampai yaghlib. Tidur yang sampai ngelindih. Ngelindih itu turu sing gak kena pokoke. Paham ya? Kowe ngerti ibnu sing pas maput kuwi. Aku jenenge naum sing yaghlib. Loh, kowe dikandani ora percaya. Kalau tidak ada dugaan kuat akan bangun, ya. Kalau tidak ada dugaan kuat akan bangun, maka hukum tidur setelah masuknya waktu itu haram. Selain tidur yang yaghlib, tidur yang apa istilahnya? Kan ono to Pak, turu ku sing aduh. Oke, toro utek wis gak konek, paham ya? Paham ya? Iku cara gak sembayang lho Pak, blok ngene. Lah lek ku turu wae. Turu wae. Tapi lek sik kena gak sembayang, masih ngantuk. Paham ya? Tapi lek gak kena Gus. Geblak iki. Gak sembayang geblak iki. Kan ono ngono kuwi ya. Hah? Wong ngomongin geblak dari sembayang. Kalau itu tidur saja. Itu namanya yaghlib. Yaghlib. Pun maghrib lanjut besok far'un. Yukrahu tahriman lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam.